nyalain aplikasi bunyi, ya udah rezeki dari Allah ini. Pokoknya ini Gimana Master? Ini sebentar tak matiin dulu nih atunya, apa namanya? Aplikasinya. matiin aplikasinya. Siap. Lagi kuliah CV masuk order ya. Oh iya, ngeri ini ntar. Tak matiin dulu nih aplikasinya nih. Oke. Oke, udah selesai. Siap, Master. Saya buatin dulu ini folder Master King. Jadi King ini menggantikan Pak Sarif ya. Pak Sarif sudah bisa auto regulasi sendiri. Ini sudah hampir 10 hari di kantor ya. Jadi proses apa namanya itu inilah mapping potensi dan problemnya. Tapi secara umum perubahannya sangat signifikan. Ya. Mungkin dalam waktu kurang lebih 6 bulan lagi lah ya, secara ekonomi juga akan membaik karena ini sedang ada proyek bisnis. Nah, ini sekarang kita pindah ke partisipan baru ya, Pak King. Pak King ini tinggal di Surabaya. Asal mana? Jakarta ya? Asal Jakarta. Asal Jakarta, tinggal di Surabaya. Mungkin Pak King karena ini sesi pertama perlu memperkenalkan profil dulu ya. Memperkenalkan profil, kemudian apa yang ingin dicapai atau apa yang ingin dilihat, perubahan apa yang diharapkan setelah sesi transendensi. Kalau pasar ini kan hampir setahun ya transendensinya, 6 bulan lah ya. Yes, gituan, nggak sampai mungkin. Ya 6 bulan, insya Allah ini akan terjadi banyak perubahan signifikan. Nah sekarang itu King, silakan. Baik, terima kasih sekali Mas Aswar telah memberikan kesempatan kepada saya untuk untuk ditransensikan gitu kali ya. Ya betul. Oke, teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Heru Rahmat. Mas Aswar dan teman-teman lama biasa panggil saya King, ya kan? Ada sejarahnya sedikit, nggak perlu saya ceritakan sekarang. Kelahiran Jakarta tanggal 21 Agustus 1975 ya. Sekarang stay di Surabaya di Jalan Kebon Sari Tengah Gang Sari 4 nomor 31. Jadi kalau mungkin di lain kesempatan teman-teman lagi main-main ke Surabaya boleh kontak-kontak atau boleh mampir ke gubuk saya. Apa yang ingin saya raih atau ingin saya capai berkenaan dengan konsep dari consciousness, yaitu bagaimana diri saya ini bisa menjadi seorang ayah sekaligus seorang suami idaman. Gitu aja, Master. Terima kasih. Biasa Darmangkom mungkin ya. Selama ini miss gitu. Makom ayah tapi jadi makom jenderal gitu ya. Suami tapi jatuhnya ke makom apa ya? Makom
Ah, Ya lanjut. Lanjut. ya itu Master. Jadi inginnya sih saya ini jadi suami sekaligus ayah yang ideal. Suami bagi istri-istri saya Wih, dan istri-istri. Wih, keren. rencana mau nambah lagi nih Master nih. Tapi kan kalau kalau LOC-nya masih di bawah 500 kan ngeri juga nih tambah istri nih. Oh, gitu ya. Wah, mantap. Iya kan? Nah, karena Bonek rek. Sekalian juga mau manas-manasin master saya nih. Kenapa itu? Master Aswar lah. Udah ketemu berapa tahun kan sampai sekarang masih ngejomblo terus. Ya. Ya. Kira-kira gitu Master. Oke, sebenarnya gini. Ini kita terangin dulu tadi soal apa namanya. Sebenarnya makom suami dan istri itu tidak pernah terganggu ya. Jadi kalau makom istri itu pasti ada suami di situ. Kalau makom ayah pasti ada. Tidak ada masalah di sini. Tidak ada masalah di sini. Yang bermasalah itu adalah mungkin fungsinya di sosial, ya toh? Fungsi suami, fungsi ayah belum maksimal kan begitu ya. Kalau makomnya itu nggak ada masalah, makomnya, tapi fungsinya secara sosial saya pingin keluarga saya ini misalnya mampu memberdayakan seluruh potensi dalam dirinya, dan tentu saja itu membutuhkan proses pendidikan yang yang lebih panjang misalnya, dan itu saya misalnya terbatas untuk mengupayakannya gitu kan. Nah, seperti ini yang bermasalah itu fungsinya mungkin, tapi kalau makomnya itu nggak ada masalah. Mungkin kalau mau nambah lagi itu bisa makom suami itu bisa terancam itu. Nanti kalau istri tidak setuju kan batal itu. Ini kalau sudah lampu hijau Master. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu ya. Kalau itu ya sudahlah. Seperti itu. Kita mungkin bisa ini ya. Fungsi apa sih yang menurut King itu belum optimal begitu ya? Fungsi yang belum optimal itu secara apa? Yang belum optimal yang saya rasakan adalah secara finansial, Master. Itu finansial ya. Dan secara apa ya? Kebugaran. Udah bugar udah nih. Emosional mungkin ya. Jadi saya selama ini didik anak-anak itu secara tradisional. Profesional TNI ya. Secara emosional ya, betul, emosional. Berarti ini kejam begitu ya? Kejam. Ya, kejam. Mungkin itu alasan istri mendingan nambah lagi lah daripada saya melihat kekejaman tiap hari. Betul Master. Jadi setelah saya gali itu di antara alasan kenapa istri saya mempersilahkan saya untuk nikah lagi. Daripada aku menyaksikan kekejaman tiap hari. Dia bilang agar ada pembanding gitu kan. Ini alasan ilmiah itu. Alasan ilmiahnya begitu ya, agar ada pembanding. Ini untuk melihat komparasi ya, kayak apa sih ini singa satu ini. Betul.
Jadi alasan itu memang sudah sempat disampaikan kepada saya secara verbal, Mas Dar. Abi mau nikah lagi silakan, ya kan? Kalau Abi merasa dengan saya ini kurang banyak kekurangan saya sehingga Abi berlaku kasar, ya kan, ke saya, ke anak-anak, ya kan? Walaupun intervalnya tidak melulu, artinya ya sometimes gitu, Mas Dar. Misalnya lagi gak punya duit, ini sukanya marah-marah, nyala-nyalain. KDRT. Enggak juga, enggak sampai. KDRT itu kurang duit ribut terus. Tapi nggak sampai KDRT lah, paling-paling apa KDRT ya? kurang duit ribut terus. Oh gitu ya, KDRT ya, kurang duit ribut terus itu. Sehingga alasan ilmiahnya adalah Abi silakan nikah lagi, Umi ikhlas nggak apa-apa, ya kan? Memang kan kodratnya laki-laki begitu, ya kan, nikah sampai bahkan dalam agama sampai 4 itu boleh. Nanti Abi bisa bandingin nih antara saya sebagai istri yang pertama dengan istri yang berikutnya, gitu Mas. Jujur sayanya, ini kan tantangan challenge nih kan? Ya ceritanya ki nganu ya sini. Itu bukan challenge, Ki. Itu keputusasaan, Ki. Subhanallah. Bisa baca gitu ya? challenge itu loh. Putus asa sekali sampean. Allah Akbar. Iya. Siap. Tapi kan kalau ngusir kan hilang makom istri dia. Ya udah dikasih opsi yang kira-kira lebih ya masalah selesai tapi tidak kehilangan makom istri. Berarti istri itu sayang sama suaminya. Aku malah iso baca challenge itu kurang kayak kejam sampean ini. Allah Akbar, ya itulah kondisi jiwa saya, Mas. Oke ya, jadi ya saya kira masalah ini pandemik ya, semua orang ngalami lah. Makanya itu ya mendingan jomblo. Satu sama wes. Mendingan jomblo dulu, bersabar untuk menang gitu ya. Udah kesusu. Oke ya. Jadi itu jomblo itu strategi untuk menang dunia akhirat. Oke, pokoknya pembalasan tuh pokoknya pedas. Oke ya. Oke, jadi saya udah mudeng gitu arahnya gitu. Dan ini saya kira situasi atau situasi umum lah ya. Bahkan mungkin kalau kita dengar cerita kayak begini itu tidak akan merinding bulu-bulu kita. Karena kita melihat itu normal. Terjadi di mana-mana ya. Apa yang terjadi di mana-mana. Kita sebagai pelaku sekaligus korbannya ya. Ya, kocak tapi kejam. Oke. Ya, dan itu kita hal semacam itu kan ya bagaimana inilah saya begitu ya. Seperti itu. Nah, kita ingin jelaskan bagaimana kemudian itu mengatasi atau kemudian itu melampaui keadaan itu. Jadi selama ini kan begini, menghadapi pengalaman seperti itu kita tidak pernah bertanya ya. Kita tidak pernah mencoba memahami apa sebenarnya yang sedang terjadi ini. Ya toh? Kita tidak pernah mencari
sebuah pengetahuan untuk ini apa sebenarnya. Saya dulu pernah nulis itu begini. Jadi kelemahan masyarakat kita itu tidak berusaha mencari penjelasan yang lebih tinggi. Tidak berusaha mencari penjelasan ilmu untuk mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi. Biasanya masyarakat kita itu selalu mengambil penjelasan yang sifatnya dogmatis. Jadi penjelasan dogmatis ya sudah, orang tua saya juga begini, ya dari Tuhan memang begini. Itu kemudian tuh masalah sosial, tetapi kita menggunakan ilmu akidah untuk menjelaskannya, itu keliru. Menyikapinya itu pakai akidah, biar nggak runtuh iman. Tapi menjelaskannya nggak boleh pakai ilmu akidah, karena itu bukan persoalan akidah itu. Sikap kita merujuk ke akidah. Eksplanasinya nggak boleh pakai ilmu akidah, itu persoalan sosial. Jangan disapu rata. Kabeh iki ilmu akidah loh, iki apa? Itu itu saya melihat gejala itu di masyarakat begitu. Kemiskinan kok ini sudah takdir Allah loh. Itu akidah. Sikap kita mestinya miskin, tapi aku tetap iman. Tapi piye penjelasannya secara ilmu yang lain begitu. Jangan langsung disikat kabeh pakai akidah. Segitu ya. Jadi ini kan ada bab-babnya ilmu itu. Ya, toh? Ada bab-babnya. Dan setiap ilmu itu punya problematiknya sendiri-sendiri. Setiap ilmu punya problematiknya sendiri-sendiri. Jadi nggak boleh problematik dari ilmu lain digunakan untuk menjelaskan fenomena yang lain. Seperti itu. Ya, jadi itu. Jadi kita tata dulu bahwa kita membutuhkan paradigma, sebuah paradigma untuk merespon kehidupan itu dengan tepat. Jadi jangan semua direspon dengan katakanlah akidah. Kalau untuk problem solvingnya begitu kan. Tapi kalau untuk sikap, jadi itu untuk sikap. Sikap itu kemudian itu kan tidak untuk menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi. Misalnya banjir, kita sikapi dengan iman, ini udah takdir loh, itu ya nggak cocok eksplanasinya dengan iman. Justru kelihatan tuh kita nggak ada ilmu ini. Kalau kita mengeksplanasi, oh ini karena ini karena ini, lalu kita cegah. Seperti itu. Oke ya, ini itu dulu. Kita pagi ini kita mesti memiliki paradigma yang tepat untuk merespon apa yang terjadi, ya toh? Untuk merespon kehidupan, karena kehidupan ini multidimensi. Untuk merespon kehidupan. Seperti itu. Nah, di sesi-sesi transendensi CV ini,
kita akan belajar menggunakan paradigma spiritual, ya. Paradigma spiritual, sebuah ilmu yang menjelaskan kehidupan itu dari perspektif yang berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Mungkin kalau di dalam tradisi keilmuan kita, ilmu consciousness ini setara dengan ilmu tasawuf. Karena sebenarnya ilmu consciousness-nya Hawking ini itu menjelaskan tentang filosofis pencerahan. Hanya ini aja. Dan ternyata ditemukan bahwa pencerahan diri itu berhubungan dengan kemampuan kita merespon kehidupan. Tingkat pencerahan itu berhubungan dengan kemampuan kita merespon kehidupan. Jadi semakin tinggi LOC-nya, kemampuan meresponnya itu semakin baik. Seperti itu. Oke. Itu poinnya ya, itu poinnya. Dan ini ilmu ya, ini ilmu. Pencerahan itu tidak nyerempet ke persoalan teologis. Nah, ke sana sasarannya itu. Jadi Hawking itu kalau kita lihat dia mendukung semua agama. Kenapa? Ya dia bukan seorang teolog. Dia seorang ilmuwan consciousness yang sasaran ilmunya itu mempercepat pencerahan. Dia nggak perlu peduli agamamu apa. Selama kamu mengalami pencerahan, pasti sikapmu, responmu dalam kehidupan itu selalu baik. Itu sasaran ilmunya ya. Tidak peduli kamu beragama atau enggak. Yang penting kalau kamu tercerahkan, kamu akan selalu mampu merespon, mampu berkontribusi dalam kehidupan ini dengan secara positif. Itu sasaran ilmunya begitu ya. Mestinya kan ilmu ini ya akan menguntungkan jika digunakan oleh orang yang sudah punya dasar teologi begitu ya kan. Sudah punya dasar teologi, harusnya tambah kaya dia. Oh begini cara meresponnya. Nah, tapi dari pengalaman ya, pengalaman melihat saya mensosialisasikan peta kesadaran, justru yang paling keras penentangannya itu orang-orang yang punya basic teologi loh. Oh pokok ilmu ditentang itu apa? Kenapa ilmu ditentang? Ilmu itu ya seperti itu. Dia memiliki kegunaan ya, sesuai dengan desainnya gitu. Ya apa ditentang? Masa rumus Pitagoras ditentang gara-gara penemunya nggak pernah mandi junub misalnya? Ya kan? Masa penemu listrik kita tentang, ilmu listrikan kita tentang gara-gara penemunya nggak pernah wudhu? Itu kan sikap yang, respon yang salah ya. Respon yang tidak tercerahkan. Padahal kan ilmu itu dimanapun kita temukan itu adalah karunia Tuhan yang harus digunakan sesuai dengan peruntukannya. Ini kemudian biar tidak was-was lagi misalnya teman-teman yang lain. Karena kapan hari itu saya dapat WA panjang sekali
Selamat selamat malam Bang Aswar. Saya mau komplain kepada sampean. Lah apa kok komplain? Apa saya punya utang? Enggak. Ah, terus apa? Terus saya lihat periksa database saya, loh, ibu kan bukan customer saya. Bapak Deng. Bapak kan bukan customer saya gitu. Ada beberapa orang malah menerima komplain yang sama. Pak Aswar itu kalau menjelaskan apa, mungkin dengar acak-acak ini, kadang kita nggak mengerti Bang Aswar ini menyebarkan agama atau mengajarkan ilmu. Saya bilang itu tuh kalau dalam diskusi nggak bisa dipisahkan, karena peserta obrolan saya itu semua yang beragama. Tidak bisa saya hadir dan saya juga beragama, saya bilang seperti halnya jenengan gitu ya. Jadi nggak bisa saya kemudian dalam obrolan tuh, kecuali di kelas khusus tadi sekarang ya kelas ilmu. Tapi kalau kelas-kelas CV semacam ini kan kita mesti memperhatikan nilai-nilai yang sudah ada dalam diri orang itu. Jadi jangan sampai kita kemudian tuh memisahkan antara ilmu pencerahan dan ilmu teologis, itu malah ya kacau, tambah miskin kita. Udah berilmu, lalu kemudian gara-gara ilmu pencerahan ilmu lain dilepas, lalu kan tambah miskin, bukan tambah kaya. Ya kan? Saya bilang ya, jadi kalau mau pelajari sebagai disiplin ilmu, yaitu pelajari satu-satu lalu integrasikan dalam diri masing-masing. Bagaimana dicari titik temu dengan ilmu teologinya, ilmu macam-macam seperti itu. Oke ya, jadi poinnya ini tingkat pencerahan itu berhubungan dengan kemampuan merespon kehidupan. Makanya kemudian tuh Hawking ya, ini tabel yang sering saya promosikan ya, biar orang itu tertarik pada ilmu pencerahan ini untuk melengkapi ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Seperti itu. Jadi ini untuk hari ini packing ini ya, ini perkenalan dulu istilahnya, arahnya kemana sih ini ya. Nah ini seperti ini kan, korelasi posisi spiritual. Jola pasti dia. Jadi seperti itu. Oke ya, jadi ini dan nanti ini sesi transendensi ini akan terus setiap hari. Siap ya, King? Siap, Master, siap. Ini kan begini, ini kan teman-teman ini ingin melihat kayak apa sih gitu ya perubahan kehidupan mengikuti sesi transendensi. Benar nggak sih? Benar nggak sih ini bisa mengubah? Dalam pengalaman saya ini ilmu itu kan cahaya, dan cahaya itu akan dia mengubah kehidupan. Itu poinnya. Ini kita belum bisa transendensi, masih nata-nata dulu lah ya, nata-nata dulu sehingga kemudian tuh ini, dan ini kan sudah jadi ilmu ya. Kalau sudah jadi ilmu itu dipisahkanlah dari pembuatnya. Itu harus kita pisahin. Walaupun misalnya pembuat ilmu itu orang tidak sebudaya dengan kita. Tidak sebudaya. Ya, tidak sebudaya ya. Ilmu. Ilmu itu kan dimanapun itu kan cahaya Tuhan kan tuh. Itu kita ambil, kita pelajari. Dan kita mesti kegunaannya apa? Ilmu itu pasti ada kegunaannya. Seperti itu.
Jadi ini untuk Pak King itu dulu mungkin pagi ini ya, perkenalan. Siap, Dan Master. saya selalu men-challenge siapapun, coba gunakan ilmu ini karena saya sudah menggunakan gitu. Sudah menggunakan dan artinya bukan ilmu tunggal kan, tetapi memang ini signifikan gitu loh. Signifikan ya. Justru pencerahan itu bisa bisa memberi perbaikan persepsi dalam memahami persoalan-persoalan teologis. Saya kasih contoh bagaimana pencerahan itu bisa memperbaiki persepsi dalam memahami kajian-kajian teologi. Saya kasih contoh begini. Kasih contoh. Misalnya pada posisi dimensi ketiga. Ini hati-hati di sini. Pada posisi dimensi ketiga, paradigma persepsi itu menghasilkan kesadaran akan konflik. Bayangkan kalau misalnya orang pada posisi ini menerjemahkan teologis secara konflik. Oh, itu ayat-ayat itu akan ini lawannya ini lawannya, kan kacau itu. Bagaimana kalau misalnya seorang teolog berada pada posisi dimensi kelima, itu nanti teologisnya tidak ada warna konflik di situ. Akan dijelaskan sebagai bentuk cinta. Nah, ini kan bagaimana posisi pencerahan itu mempengaruhi persepsi kita dalam memahami ilmu ini teologis misalnya. Atau dalam memahami sejarah. Itu hanya soal posisi itu, ya. Soal posisi. Atau yang dimensi 4. Dimensi 4 dia akan memahami teologis itu berbasis hukum logis. Kan repot juga itu. Keadaan semacam ini disebut paralaks ya. Paralaks itu kurang lebih begini. Misalnya orang melihat objek yang sama. Melihat objek yang sama pada posisi yang berbeda-beda kan, yang tampak itu pasti berbeda. Ya kan? Yang tampak pasti berbeda. Yang di sini dia seperti inilah. Seperti orang cerita non-linear itu kan cerita tentang 3 orang buta dalam menjelaskan gajah, ya kan? Itu tergantung posisinya dia. Seperti itu. Jadi di sini kita melihat bahwa ini ilmu mestinya berguna ya, memperbaiki titik persepsi ya, pemahaman kita akan ilmu yang lain. Titik persepsi, memperbaiki titik persepsi dalam memahami kehidupan dan segala problematiknya. Bagaimana misalnya orang dengan dari perspektif 700 memahami teologis itu akan berbeda nadanya. Walaupun ayatnya sama, tapi itu pengalamannya berbeda. Ya kan? Berbeda. Dan bagi yang memahami ilmu kesadaran itu tidak akan mempersoalkan semua itu. Karena apa? Karena itu proses evolusi jiwa, ya kan? Proses evolusi jiwa. Nah, itu kurang lebih manfaat memahami tingkat pencerahan itu dengan titik persepsi kita akan ilmu dan kehidupan. Saya kira itu dulu pagi ini. Ini baru tahap perkenalan ya, tahap perkenalan, dan saya kira ya kita cukup terhibur ya, cukup terhibur dengan kehadiran King ini. Selamat datang, selamat bergabung menjadi keluarga besar Success is for You. Oke.
ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Master dan teman-teman semuanya.